Bandar Lampung, Trus Media TV. HUT PWI Lampung. Pers siap mengawal ketahanan pangan nasional. Peringatan hari ulang tahun ke-55 PWI Lampung yang dirangkaikan dengan Hari Pers Nasional, HPN, daerah, baru-baru ini di Hotel Mercure, Bandar Lampung, dengan tema, Pers Mengawal Ketahanan Pangan Nasional. Acara HUT ke-55 PWI Lampung diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan doa, dan dimeriahkan tampilan seni tari kipas. Semua, tapi pun, ya pun, yang kami anggota DPR RI Komisi 4 Bapak Imam Jafar para MM, yang kami hormati jajaran Forkopimda Provinsi Lampung atau yang kami hormati para pimpinan BUMN BUMD, ketua-ketua organisasi pemuda mewakili, yang kami hormati Dewan Kehormatan Dewan Penasehat PWI Provinsi Lampung, yang kami hormati Ketua PWI Provinsi Lampung beserta jajaran pengurus, Ketua IPI Provinsi Lampung beserta jajaran pengurus, Ketua dalam rangka puncak peringatan Hari Pers Nasional tingkat Provinsi Lampung serta Hari Jadi PWI Provinsi Lampung ke-55 tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dzal Jalali wal Ikram, lakal hamdu ya ma'bud, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah untuk meraih ridha-Mu dalam membangun bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah dunia kami, akhirat kami dan agama kami, dan jadikanlah kehidupan kami untuk berjuang, untuk menjadi khalifah-Mu, untuk membangun negeri yang kami cintai ini, dan juga untuk menjaga keutuhan negara kami. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu ingat kepadamu, agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang pandai, jadikanlah kami ya Allah dalam golongan hamba-hamba-Mu yang terbaik. Allah
اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا مؤمن كل مخيف ويا صاحب كل فريد يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. PWI Provinsi Lampung dari masa ke masa dalam tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Gue jelas dia ada HP-nya. Indonesia atau PWI bukan sekedar organisasi profesi. Dia lahir dari semangat perjuangan, menjadi bagian dari sejarah bangsa. Didirikan di Surakarta 9 Februari 1946, PWI menjadi organisasi wartawan pertama di Indonesia. Hari berdirinya kini kita kenal sebagai Hari Pers Nasional. Dengan mendapat perhatian dari berbagai lapisan masyarakat, Persatuan Wartawan Indonesia memperingati hari ulang tahun yang ke-21 baru-baru ini di Jakarta. Ketua Panitia Level 2009 dalam uriannya antara lain menekankan tugas wartawan Indonesia pada dewasa ini menjadi dengan situasi umum tanah air kita. Ketua PWI Lampung, Wira Hadi Kusuma, menyatakan bahwa sejak awal berdiri, PWI memiliki komitmen dalam mendukung perjuangan dan pembangunan bangsa. Kini, PWI Lampung turut mengambil peran penting dalam mendukung visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional. PWI Lampung sejak dulu hadir sebagai bagian dari pembangunan bangsa. Kami siap berkontribusi mewujudkan asta-cita Presiden, khususnya dalam program ketahanan pangan. Ada Bang Mustami, juga ada Bang Ahmad Bastian, yang saya hormati Gubernur Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3, Bapak Sulbakar, izin Pak Menko, Pak Gubernur mungkin sudah berkomunikasi dengan Pak Menko, sedang berada di Tiongkok untuk juga mendukung ketahanan pangan nasional, kerjasama antara Lampung dengan pemerintah Tiongkok. Setelah itu, yang kami hormati juga para bupati, wali kota Lampung atau yang mewakili Iskandar Zulkarnain. Ada juga senior tokoh-tokoh pers Lampung, ada guru saya Ardiansah Kepenanca, dan beberapa senior-senior PWI, juga para ketua PWI IKWI Kabupaten Selampung, dan bagi PWI Lampung, Pak Menko Pangan Republik Indonesia bisa turut membersamai peringatan HUT PWI Lampung. Izin Pak Menko, acara ini bukan hanya sekedar peringatan HUT, tapi juga acara ini juga bentuk rasa syukur kami bahwa PWI Lampung melihat tontonan video tadi memang lahir di Lampung, juga PWI lahir di Indonesia, memang sudah berkomitmen untuk menjadi organisasi yang membangun bangsa ini. Tentu sebagai salah satu organisasi PWI, organisasi profesi wartawan tertua, PWI memang sudah melakukan sebuah upaya-upaya dalam hal membangun bangsa, termasuk juga
berkomitmen untuk mendukung kerja-kerja pemerintah yang memang tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, terutama program dari Bapak Presiden Prabowo yang memang menjadikan Indonesia menjadi negara yang mandiri dalam hal pangan. Dan kami tentu pers ingin mengambil bagian dalam asta-cita yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden Prabowo dan juga Pak Menko. Tentunya ketahanan pangan adalah juga untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan produksi pangan di dalam negeri. Dan pers tentu juga PWI khususnya ingin ikut juga bersama-sama pemerintah menjadikan bangsa ini mandiri, menjadikan bangsa ini memiliki ketahanan pangan yang memang bisa menjadi andalan dari negara ini. Provinsi Lampung bahwa produksi padi, gabah, Pak Menko mungkin sudah mengetahui 2,7 juta ton tahun lalu, dan tahun ini diproyeksikan 3,5 juta ton. Namun kami mendeteksi ada kendala-kendala yang masih dihadapi oleh pemerintah Provinsi Lampung. Salah satunya adalah mengupgrade rice milling unit, bahwa rice milling unit yang ada di Provinsi Lampung ini masih mesin-mesin tua yang menghasilkan rendemen hanya 60%, dari 100 gabah hanya 60 kg beras. Sementara mereka diminta oleh pemerintah untuk membeli seharga gabah 6.500. Nah, ini yang kami berharap pemerintah juga hadir dalam hal memberikan kredit lunak kepada petani untuk bisa mengupgrade mesin-mesin penggilingan padi para petani di Lampung. Itulah yang kami dapatkan. Dan yang kedua, Pak Menko, kami juga cukup tercengang ketika PDRT di Lampung ini tinggi, aktivitas ekonomi di Lampung tinggi, tapi sumbangsinya untuk APBD kami Provinsi Lampung itu tidak cukup besar. Bahwa hanya 7% PDRT itu menyumbang untuk APBD. Memang iya, aktivitas ekonomi di Lampung tinggi. Namun, Pak, itu kami mendeteksinya dari hasil diskusi PWI, bahwa kami mendeteksi bahwa ada sebuah ketidakfairan menurut kami, bagaimana tidak hanya BUMN, tapi pun perusahaan swasta itu membayar PPh 21-nya itu di Jakarta. Kita semua paham, DBH itu ada 3 pembagiannya, DBH PPh 21, DBH pembangunan, dan juga yang nasional. Bapak Menko Pangan, ada juga orang-orang Lampung yang nasional bisa mendukung ini, sehingga kami berharap kalau Pak Luhut bisa membangun Danau Toba, saya yakin Pak Menko Pangan bisa membangun Lampung. Kami berharap itu, dan itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf kepada semuanya, semua tamu undangan jika memang ada kesalahan yang kami sampaikan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Izin Pak Menko, karena ini mengundang juga Ormas NU dan Ormas Muhammadiyah, izin menutupnya dengan khas 2 ormas tersebut. Billahi bisabil haq, wastabiqul khairat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan memberikan apresiasi tinggi kepada PWI yang telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pers adalah sahabat pemerintah. Melalui pemberitaan yang jujur dan akurat, masyarakat bisa memahami upaya serius pemerintah dalam mensejahterakan mereka, khususnya melalui program ketahanan pangan. Indonesia berhasil meningkatkan produksi beras nasional secara signifikan. Berdasarkan laporan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Bulog, stok beras nasional kini mencapai 3,9 juta ton, padahal tahun lalu Indonesia masih mengimpor 3,8 juta ton. Alhamdulillah, ini berkat kerja keras semua pihak. Artinya, sampai tahun depan insya Allah kita tidak perlu impor lagi. Yang penting, permudah urusan petani, jangan persulit administrasinya. Mereka akan lebih semangat, ucapnya. Keberpihakan kepada petani adalah perintah langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, keberhasilan program swasembada pangan hanya bisa tercapai jika petani diberi dukungan nyata, termasuk akses pupuk sebelum masa tanam insentif produktivitas. Kalau petani rajin tapi tidak kita dukung, itu namanya tidak adil.
Yang rajin harus diberi semangat dan penghargaan. Zulhas menjelaskan fokus program pangan terbagi dalam 2 sektor utama, yakni pangan karbohidrat dan pangan protein. Indonesia dinilai sudah cukup baik dalam ketersediaan karbohidrat, seperti beras dan jagung. Sementara untuk protein, pemerintah akan mengembangkan 20 hektar kawasan budidaya dan penangkapan ikan serta mengalokasikan anggaran Rp 20 triliun untuk pengembangan kampung nelayan, peternakan sapi, dan ayam. Ini semua demi tercapainya swasembada pangan secara menyeluruh, baik dari sisi karbohidrat maupun protein. Zulhas pun berharap, pers mampu menjadi jembatan informasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Di Kusuma dan kawan-kawan semuanya, nggak saya sebut satu persatu. Yang wakil Pak Kajati tadi udah. Ada lagi mungkin yang belum saya sebut. Saya tak dapat sebut nama, tapi semua yang saya muliakan dan saya hormati. Saudara Wirahadi Kusuma, ada problem penggilingan padi, saya jawab dulu ya, takut lupa. Kalau ada penggilingan padi di Lampung yang ingin di upgrade ya, kesusahan pinjam uang hadap saya antar ke banknya sampai dapat. Jadi kalau ada penggilingan padi kesulitan untuk memperbaharui alat-alatnya, mesinnya, perlu sama saya, sungguh-sungguh saya janji saya antar ke banknya sampai dapat. Nah itu dia. Oke. Nah baru sambutan. Ketua PWI juga menyampaikan kita tertinggal dari mana itu, dari Toba ya. Ya mau dimaklumin, kan saya kalahnya lama. Tokoh-tokoh Lampung banyak ya, ada Pak Dasko, ada Pak Muzani ya, ada Pak Erick Thohir gitu. Ya tentu ada Menko Pangan ya. Masa nggak bisa tadi kata Ketua PWI ya. Insya Allah saya intent dengan gubernur juga komunikasi, juga kalah sama tadi itu ya, Toba. Oleh karena itu Lampung yang begitu indah seperti ini, pariwisatanya misalnya masa kalah. Mudah-mudahan lah, doakan. Saya tidak banyak janji, tapi nanti kita buktikan, kita lihat bukti saja. Nah saudara, Pak Prabowo ini, Pak Presiden kita ini, walaupun nunggunya lama, ya kalah terus. Baru ini kita punya kesempatan, tapi saya tidak soal nunggu lama. Karena Presiden kita ini seorang patriotik dan punya konsep jelas dan terang. Konsep yang jelas dan terang itu sangat berpihak kepada kepentingan rakyat. Sangat. Jadi keberpihakan itu luar biasa. Saya akan cerita yang di bidang saya, dikasih tanggung jawab di bidang pangan, saudara. Nanti saya dipanggil. Menko Pangan, berapa lama kita swasembada? Awalnya 2028, maju lagi 2027. Saya bilang, Pak, kasih saya kepercayaan paling lama 2 tahun. Kalau 2 tahun tidak bisa swasembada, Bapak ganti. Alhamdulillah saudara-saudara, alhamdulillah hari ini menurut laporan Mentan kepada kami, menurut Badan Pangan laporan juga kepada kami, menurut Kabulok yang laporan kepada kami, ya stok beras kita di gudang Bulog sekarang ada 3,9 juta sekarang. Boleh tepuk tangan, boleh tepuk tangan untuk Merah Putih, untuk Indonesia. Ya, 3,9 juta. Padahal tahun lalu kita impor, saya mendaknya. Jadi pasti hafal kan, paham. Ya, walaupun mendak itu kebagian jelek, tukang impor itu putusan pemerintah Pak, bukan putusan mendak. Saya kalau ngomong wartawan saya ingat Harun Muda Dalam. Mana takut sama wartawan gitu, enggak usah. Itu mitra kita, karena kalau tambah mereka, tambah media, apa yang kita kerjakan masyarakat tidak tahu. Oleh karena itu kalau saya dengan media itu intens saya, ya, karena mereka adalah sahabat seperjuangan kita. Nah, kenapa kita begitu cepat bisa? Ya, satu aja. Saya nggak tahu di kabupaten gimana, nanti di provinsi gimana.
Problem kita itu ruwet, rumit, bertele-tele, berputar-putar, berliku-liku. Segala urusan. Pengalaman saya, kalau mau maju itu mesti benar. Benar itu sederhana. Benar itu sederhana. Saya ambil contoh pupuk, Pak. Pupuk. Satu, ini contoh, Pak. Kedua, keberpihakan pemerintah Bapak Presiden, harus rakyat dulu. Karena petani itu produksi. Kalau di pabrik itu kan proses produksi itu penting, akan menentukan pertumbuhan ekonomi, akan menentukan produktivitas dan lain-lain. Jadi rakyat petani itu proses produksi yang sangat penting. Karena kalau apalagi orang Lampung. Orang Lampung kan kalau betoh marah aslinya keluar, Pak. Saya kadang-kadang malu. Marah saya ke Palembang lagi puasa, ya. Itu ada kepresnya, dibeli 6.500. Itu pertengkarannya panjang, Pak. Termasuk para birokrat kita. Pak, kalau 6.500 itu harus rafaksi 14. Apa itu rafaksi itu? Saya kan belum ngerti. Itu kekeringannya, Pak, harus dikeringin, harus pakai silo, pakai macam-macam. Saya bilang petani bisa enggak? Ya enggak bisa, Pak, karena dia enggak ada alatnya. Wah, ini. Jadi petani bisanya berapa? Petani bisanya 28 atau 30. Saya bilang 28-30 itulah harga yang 6.500. Karena enggak bisa, Pak, harus. Itu namanya berpihak. Jadi 28-30 karena petani bisanya seperti itu, itulah harga yang dibeli, yang diterima petani 6.500. Kalau gitu gimana, Pak? Nanti pabriknya nggak untung. Kalau 2 kilo 13.000, harga beras 12.000. Itu soalan lagi. Berpihak dulu. Beli dulu dengan 6.500. Sudah keluar, Pak, kepresnya. Bahwa nanti gilingnya ada untung dikasih, itu soal lain. Nanti kita atur belakangan. Tapi berpihak dulu, sama dengan pupuk. Udah sarapan belum yang belakang? Belum. Oh belum, Pak Ketua. Itu. Memang Lampung kalau betul mau cemberut pasti, Pak. Nah ini kan baru 7 bulan kami, Pak. Jagung, wah bertengkar lagi, Pak. Saya bilang jagung harus diberi 5.500. Oke, Pak, tapi rafaksi 14 lagi kembali. Saya bilang petani bisa bikinnya berapa? 28, ya sudah, 28 itulah 5,5. Hanya jagung kita punya problem, mungkin kalau bilang penuh. Di sini ada kadis pertanian nggak ya? Ada nggak? Nggak diundang? Ada. Ya, gudang-gudang Bulog penuh. Sehingga kita ada kendala, Pak, untuk menampung hasil-hasil jagung. Oleh karena itu nanti ada jalan keluarnya selanjutnya akan saya jelaskan. Dahulukan yang tradisional dulu, pabrik-pabrik padi yang ada. Kalau kurang, kalau masih mesinnya jelek, rusak, kita mau perbaiki, pinjam bank susah, datang. Kalau bisa dipimpin kadis pertanian di sini, ajak ke tempat saya antar ke banknya. Masuk dari luar karena kita nggak cukup. Sekarang sapi hidup bebas, Pak. Tidak ada kuota yang impor, nggak ada. Jadi yang mau impor sapi itu digemukkan. Karena itu ada nilai tambahnya, kita bebaskan. Yang diatur bekunya, gitu. Karena kalau yang hidup punya nilai tambah, ada yang gemukan, ada petaninya dan seterusnya. Tapi yang kalau penggemukan kita utamakan, maka bekunya dikurangi. Kalau enggak nanti ini mati. Gitu. Nah itu kira-kira mengenai pangan. Nah kalau pangan ini sudah kuat, Pak, sudah mantap, maka kita bergerak berikutnya. Apa kita kerjakan? Yang kita kerjakan adalah membangun ekosistem pedesaan, ekosistem ekonomi desa. Nah, sekarang situ. Saya baru dapat lagi 2, 1 impres, 1 kepres, 2 lagi, Pak, dari Bapak Presiden. Ya tahu dikasih tugas terus saya. Ini sudah ketinggalan. Apa itu? Itulah yang kita sebut dengan Kopdes, Koperasi Desa. Nanti saya akan ketemu dengan Kades-Kades. Dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Juga ada Koperasi Nelayan Merah Putih. Bapak-bapak, yang mudah-mudahan Pak Prabowo punya konsep ini. Makanya kita nggak capek kerja, Pak. Ya.
Setelah pangan, maka kita akan bangun ekonomi pedesaan. Selama 28 tahun kita reformasi, saya tanya sama wakil Menteri BUMN dan wakilnya dan yang lain-lain, itu kredit di bank-bank itu kemana? Dalam bergizi. Jadi hampir 1.000 lebih triliunnya itu ditarik dulu Pak. Inilah yang akan diputar ke rakyat dan pedesaan. Apa itu Kopdes? Koperasi kelurahan itu koperasi, karena kita melihat pengalaman-pengalaman yang lalu, kita yang muda nggak ada. Dan tidak mungkin negara kita maju kalau rakyat kita tidak berdaya. Kalau rakyat kita hanya hidup dari bantuan sembako, dari bantuan sosial, beras, bantuan pangan 10 kilo. Kalau seperti itu terus Pak, nggak bisa. Kita harus membangun rakyat kita yang memang pekerja keras itu untuk bekerja keras, tapi hasilnya kita hargai, sehingga mereka bisa kreatif. Itulah yang terjadi di Thailand, Vietnam, Tiongkok dan lain-lain. Atau BSI di situ. Pak Prabowo tidak ingin di desa itu tidak ada orang yang nggak sehat. Tidak mau orang yang kurang gizi. Oleh karena itu nanti di koperasi juga ada klinik yang belum punya, tapi yang sudah pustu. Ada pustu, puskes pembantu digabung. Yang terakhir, setiap desa ada balai desa Pak. Ada balai desa. Balai desa itu dipakai setahun sekali atau 5 tahun sekali. Nanti balai desa itu kita pakai, kalau nggak ada yang lain, pakai balai desa. Balai desa itu jadi nanti akan menjadi pusat kegiatan ekonomi di desa. Nanti ada kafe-nya atau warung kopinya. Kalau perlu acara tinggal buka pakai. Jadi saya mesti kasih jaminan sebagai ketua RPR, saya jamin ini pokoknya kalau ada masalah saya akan jawab baru terima. Sehingga karikatur foto dari Pak Menko dengan bangga PWI Provinsi Lampung menyerahkan ini kepada Pak Menko. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan jangan bosan-bosan ya Pak untuk datang menghadiri undangan dari PWI Provinsi Lampung. Dan terima kasih Pak Menko untuk kehadirannya. Terima kasih untuk paparannya sebagai keynote speaker dalam diskusi publik pada hari ini. Terima kasih Bapak. Bapak langsung ya. Bapak di tempat acara kita masih akan terus dilanjutkan. Sosial khususnya di bumi Ruwajurai. Hadirin yang saya hormati, Lampung memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional. Komoditas unggulan pertanian kita didominasi oleh padi, jagung dan ubi kayu. Dengan pencapaian produksi padi mencapai 2,79 juta ton per tahun, menjadikan Lampung peringkat kedua di Sumatera dan peringkat ke-6 secara nasional. Produksi jagung mencapai 2,78 juta ton per tahun, menempatkan Lampung di peringkat ketiga nasional. Produksi ubi kayu mencapai 7,9 juta ton per tahun, menjadikan Lampung sebagai produsen ubi kayu nomor 1 di Indonesia. Data ini bukan sekedar angka, ini adalah bukti bahwa Lampung adalah salah satu tulang punggung ketahanan pangan nasional dan punya peran penting dalam menjamin ketersediaan bahan pangan pokok bagi jutaan rakyat Indonesia. Diskusi kita hari ini sangat tepat, waktu dan relevan. Pemerintah pusat melalui visi Astacita Presiden Prabowo Subianto secara tegas menempatkan kedaulatan pangan sebagai prioritas pembangunan nasional. Tepatnya dalam butir keempat, mewujudkan kedaulatan pangan
dikeluarkan dan akan diadakan pengupahan sebagaimana mestinya jika terdapat Pelakat dan piagam penghargaan yang diberikan oleh Ketua PWI didampingi oleh Sekretaris PWI Provinsi Lampung. Kembang pandal di kota. Ya, foto dulu. Di Jaldi, iya. Acara HUT PWI Lampung kali ini turut diramaikan oleh ratusan tamu undangan. Dilanjutkan dengan pemotongan tupeng oleh Ketua PWI Cabang Lampung Wirahadi Kusuma. Ya, inilah bentuknya salah satunya bahwa kami melakukan kegiatan bukan hanya sekedar ingin memperingati satu, tapi bagaimana PWI itu berperan. Kami mengundang Menteri Pertanian dan juga kami mengundang tadi Menko Pangan, juga kami mengundang Guru Besar Pertanian Universitas Lampung. Kami pun mengundang Kasatgas Pangan. Jadi bagaimana kita berdiskusi, kita mencari solusi, karena apa? Ada apa ketika memang produksi kita tinggi, tapi mungkin belum selaras dengan tingkat kesejahteraan petani. Untuk apa produksi kita tinggi tapi kesejahteraan petani tidak juga tinggi? Kan itu yang PWI harus ikut menyuarakan ini. Jadi bagaimana petaninya untung, pengusahanya untung, dan juga pemerintahnya bisa bekerja. Bandar Lampung, Tim Liputan Trus Media TV melaporkan.